saya percaya banyak dari kita yang hadir di ruangan ini memiliki kalender yang sangat penuh dengan acara. Kesibukan belum tentu bisa mengisi hati dan jiwa kita sampai kita lupa menyapa diri kita sendiri. Untuk inilah KPBB hadir dengan workshop When Life Feels Empty. Karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, relasional ya. Dia bertumbuh, thriving, growing itu melalui hubungan dengan orang lain, dengan Tuhan dan dengan diri sendiri. Ketika itu terdisconnect oleh karena banyak hal dalam hidup kita, maka kita akan merasa lonely ya, kita merasa sendiri dan kesepian. Dalam alam bawah sadar kita itu ada klaster-klaster, setiap orang pasti ada gitu ya, cerita-cerita tentang inner child kita, luka batin kita, tumbuh kembang kita, biographical event, istilahnya hal-hal kejadian di luar diri kita. Pertanyaan baliknya adalah seberapa besar willingness kita untuk mau mengakses itu kembali gitu. Nah, pada saat kita breathwork itu kita nggak ngatur. Kalau kita mungkin konseling ya, biasanya orang kalau konseling itu udah banyak manipulasi. Jadi kayaknya nggak jujur gitu ya. Tapi kalau breathwork tuh nggak bisa diatur, because your body can talk gitu ya. Betul nggak ya butuh jeda? Ya. Kalau kita tidak memberikan jeda itu bakal kesepian nggak ya? Kamu tetap kesepian, cuman lo kagak aware aja. Apakah dengan kemarin kayaknya nggak ada siapa-siapa, gue fine aja. Kamu kesepian, but you deny that. Nah, begitu udah makin lebih settle, you have time, you have all the luxury, terus kamu baru mulai masuk ke proses yang kemarin kamu nggak punya. Terus, oh kemarin gue kayaknya nggak sempet, bukan tidak sempet.
tamu undangan yang saya banggakan, sahabat KPB yang saya cintai, dan seluruh perempuan hebat yang hadir di ruangan ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semoga semangat ini bisa terus kita pertahankan sampai akhir acara ini ya, setuju? Ya. Baiklah, selamat datang di workshop KPPB yang bertemakan When Life Feels Empty, Finding Meaning Connection and Yourself Again. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada seluruh ibu-ibu dan sahabat KPPB yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kesibukan kalian semua. Bahkan ada yang menyampaikan ke saya bahwa dia menggeser meetingnya hari ini untuk bisa hadir, dan bahkan ada yang sampai membatalkan agenda acaranya untuk bisa hadir ini. Terima kasih yang luar biasa untuk dukungannya kepada KPPB. Dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para media partners dan sporting partners dan juga seluruh panitia KPPB yang telah bekerja keras dengan setulus hati demi terselenggaranya acara pada siang hari ini. Dan tidak lupa yang terpenting, kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mitra kolaborasi kami yang terdiri dari Mobiliary Group, Personal Growth, Breathwork Indonesia, School for Moms, yang telah sejak awal sangat mendukung dan berjalan bersama untuk terwujudnya acara pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu kalimat sederhana yang menurut saya sangat relevan ya dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kesibukan bisa mengisi kalender kita, tetapi kesibukan belum tentu bisa mengisi hati dan jiwa kita. Karena saya percaya banyak dari kita yang hadir di ruangan ini memiliki kalender yang sangat penuh dengan acara, penuh dengan agenda meeting, mungkin juga facial, ke salon, arisan, ya ulang tahun, apalagi ditambah dengan notifikasi yang tidak berhenti dari WhatsApp, email, Instagram, membutuhkan banyak energi kita untuk bisa menjawab satu persatu message yang masuk. Ditambah lagi dengan peran kita dalam pekerjaan, keluarga, organisasi, dan mungkin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentu ini membutuhkan satu energi yang luar biasa. Dan saya tahu banyak dari kita memiliki kesibukan ini sampai kita lupa menyapa diri kita sendiri. Untuk inilah KPPB hadir dengan workshop When Life Feels Empty. Tapi ibu-ibu jangan salah paham ya, tema ini bukan hanya berfokus kepada rasa hampa, tapi sebaliknya kita ingin mengajak kita semua untuk melihat di balik semua kegiatan kita, pencapaian kita, dan segala peran dan tanggung jawab kita, ada yang suatu hubungan yang tidak kalah pentingnya yang harus kita jaga dan kita rawat, yaitu hubungan dengan diri kita sendiri. Dan beruntungnya hari ini kita akan belajar banyak dari 3 narasumber kita yang sangat luar biasa, yang akan membawa kita bagaimana bisa menemukan makna koneksi dan diri kita sendiri. Saya perkenalkan Ibu Rati Ibrahim, psikolog klinis, kebanggaan kita, yang akan membantu kita untuk bisa memetakan emosi kita dari sisi psikologis. Dan yang kedua, Ibu Inneke Mahdi, yang akan mengajak kita untuk bisa menyelaraskan tubuh kita, pikiran, dan emosi kita lewat
pernapasan atau breathwork. Dan berikutnya adalah Ibu Antaresa Hendita yang akan membantu kita untuk memahami dinamika perempuan dari berbagai fase kehidupan. Dan seluruh sesi yang seru ini akan dipandu oleh seorang moderator yang tidak kalah kerennya, Mbak Andini Effendi. Luar biasa. Oke, untuk tidak membuang waktu yang banyak, boleh ya kita 2 jam ke depan ini, saya minta semuanya kita relax sejenak. Ya, handphone boleh ya dimatikan, disimpan dulu untuk sementara waktu, biar kita bisa fokus, kita hadir seutuhnya di tempat ini, supaya kita bisa terhubung dengan diri kita secara penuh. Mari kita sama-sama belajar, berbagi cerita, ya, berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Harapan saya sederhana, semoga ketika sesi workshop ini selesai kita boleh pulang dengan inspirasi baru, perspektif baru, energi baru yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan selamat mengikuti workshop dan selamat terhubung dengan diri sendiri. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau boleh ditampilkan lagi barcode-nya. Itu mudah-mudahan semuanya sudah mengisi, karena barcode ini punya Tante Ranti. Silakan Tante untuk sharing apa sebenarnya hasilnya. Udah pada ngisi belum gadis-gadis? Udah ya? Sesuai dengan judulnya hari ini kita ketemu nih ya gadis-gadis semua, tentang When Life Feels Empty. Ini mau kita bahas nih. Ini saya sempat mikir ya, ngomongin tentang emptiness apa ada yang datang gitu ya. Kayaknya ini kan gadis-gadis yang ada di sini, gadis-gadis sekarang sangat sibuk. Kalau saya terus ngapain kalau si Ratih Ibrahim ya, kita udah selesai nih dengan semua jadwal kita yang begitu penuh, begitu padat, begitu kesibukan sehari-hari udah selesai, terus saya ngapain? Saya biasanya cari suami saya dan habis deh dia saya dusel-dusel. Paling sering adalah merasa jalan itu hampa dan kosong. Just deal with myself or writing a journal. Keren ya? This is very nice. Karena kita lagi ngomongin when life feels empty, terus ada jalan jarang tuh. Tapi nanti kita kulik lagi ya. Jadi intinya dari sini bukan membuat Anda merasa kesepian dan kosong ya, atau hidup Anda baik-baik aja terus dibikin guilty feeling, kok gue baik-baik aja, misalnya kan gue kesepian, enggak. Tapi supaya apalagi nanti ya setelah sesi dari Antaresa ya, kita akan ngerti dan semakin kuat nih strengthen ourselves tentang how to feel the emptiness, filling my cup. Dengan ketemu kalian gadis-gadis, how to feel the void, how to make peace with ourselves. Kita tepuk tangan aja buat diri kita semua. Saya akan melihat loneliness ini seperti apa, dan mungkin ada bedanya nggak alone dan loneliness. Waktu kita diskusi kita membahas ini ya, sampai panjang lebar ya. Apa sih bedanya lonely sama empty? Kita ini kan makhluk sosial, kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi waktu kita menempatkan diri kita kepada faktor eksternal dan kemudian relasi kita dengan faktor eksternal itu terputus, harapan kita dengan hal-hal di luar kita terputus, kita akan merasa kesepian. Biarpun ada rame banget event di tengah party atau keramaian segitu hingar-bingarnya, we feel empty. Gitu kan ya? Nah, loneliness adalah bagaimana saya sama orang-orang di sekitar saya, empty adalah bagaimana kita dealing sama diri kita. Terdisconnect gitu ya, Ibu, terputus dari hubungan kita dengan baik orang lain, dengan Tuhan, dan juga dengan diri sendiri sih sebenarnya Mbak. Karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, relasional ya. Dia bertumbuh, thriving, growing itu melalui hubungan dengan orang lain, dengan Tuhan dan dengan diri sendiri. Ketika itu terdisconnect oleh karena banyak hal dalam hidup kita,
maka kita akan merasa lonely ya, kita merasa sendiri dan kesepian gitu. Jadi terputusnya hubungan, saya pikir itu adalah sebab dari loneliness. Lalu emptiness adalah ketika kita nggak serta-merta kita lonely lalu jadi empty, tetapi ketika kita kehilangan makna tentang hidup ini gitu. Jadi kita kenapa sih aku hidup? Kenapa aku harus bangun pagi hari ini gitu ya? Siapakah aku ini ketika anak-anak sudah dewasa, sudah punya hidupnya sendiri? Kalau aku bukan lagi ibu, maksudnya berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anakku, then who am I really gitu ya? Itu adalah pertanyaan yang biasa dikeluarkan oleh mereka yang saya temui dalam ruang konseling. Karena di dalam connection kita biasa saling bertukar sapa, sambil bertukar pikiran, but nggak masuk ke inti diri kita, which is kebutuhan manusia sebagai makhluk relasional adalah kebutuhan untuk dikenal dan mengenal, dimengerti dan mengerti gitu ya. Nyambung gitu ya, kayak oh aku tuh nggak hanya bicara mengenai ideas, aku nggak hanya bicara tentang what we can do together, project bersama, tapi you know me as a person and I know you as a person. I feel loved, I feel recognized, I feel belong to. This is my home. Ketika kita merasa seperti itu, disitulah sebenarnya kita nggak akan mengalami loneliness. Tapi kita bisa mengalami loneliness if we are in a community but we do not feel belong to that community. Selalu merasa seperti outsider, selalu merasa kayak oh iyalah ada circle-circle tersendiri misalnya, and I do not belong to any of them. Ketika kita mengalami sambungan sinyal itu nyambung, itu yang bukan hanya disebut sebagai connection tapi communion gitu. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia yang untuk dikenal dan mengenal, dikasihi dan mengasihi, diterima dan menerima satu sama lain, bahkan merasa seperti belong to gitu ya. Efek yang keluar ketika kita merasa lonely or empty inside. Di sesi-sesi saya nih Mbak Dini biasanya, orang tuh kan hadir dengan stres, dengan anxiety, tapi mereka nggak ngerti stresnya apa, anxiety-nya apa gitu. Nah biasanya tuh ciri-cirinya tuh kan karena saya bekerja di area breathwork ya, nafas yang ada hubungannya dengan pikiran dan tubuh gitu ya. Biasanya secara pikiran sama tubuh tuh kan kita sebenarnya untuk memproteksi diri gitu ya. Pikiran tuh kadang-kadang sudah bisa mengurai kurang lebih ada apa, tapi tubuh itu sebetulnya juga terjebak di dalam stres atau anxiety. Nah, bahwasanya antara stres itu tuh beda sama trauma. Kalau stres itu kan respon fisiologi ya. Gimana sih ciri-cirinya gitu ya Mbak ya? Mungkin nafasnya lebih pendek, terus bagian bahunya tegang seperti itu. Karena di tubuh itu kan kita punya nervous system ya, gitu, autonomic nervous system gitu. Nah, jadi tubuh sendiri tuh butuh jeda, butuh ruang untuk dirilis. Karena tubuh itu ada autonomic nervous system tadi itu ada yang simpatetik sama parasimpatetik. Jadi kita tuh punya pola ya, kalau lagi stres atau anxiety kalau tidak sadar itu polanya tuh kayak survival mode, flight, fight, terus shutdown emosinya, atau dia people pleasing. Nafasnya seperti apa tipsnya supaya yang mudah dilakukan? Oke, ya kita latihan aja kali ya Mbak Ani. Matanya semua ditutup, ya. Keeping your eyes closed, matanya ditutup. Rilekskan tubuhnya, rilekskan pikirannya. Kita sadari nafas dulu, nafas dari hidung. Tarik nafas dari hidung, breathe in through your nose, breathe in, tarik nafas yang dalam dari hidung, dan buang nafasnya. Bawalah perhatian kita ke wajah kita, matanya tetap ditutup, dan buang nafas. Perhatikan bagian dada. Apakah dadanya kita sakit? Apakah dada kita terbuka? Perhatikan perut bagian atas. Perhatikan
seluruh kaki kiri kita dan buang nafasnya. Oke, slowly and gradually you may open your eyes. Nggak semua orang mau tutup mata gitu, jadi kayak mau tahu, mau ngintip gitu ya. Tahu dia mengintip ya. Aku disuruh tadi gabung sama kamera tadi. Tapi sebenarnya afdolnya kita tutup mata atau tidak? Tutup mata. Coba kalau gitu kita pengen tahu juga kayak latar belakang audiens di sini. Ibu-ibu ada yang udah empty nester, udah ditinggal anak-anaknya keluar dari rumah. Ibu Hati saya tahu udah. Ibu, Gue. udah ditinggal sama anak-anaknya. Aida, emang kamu udah ditinggal sama anak-anak kamu? Udah? Oh, oke. Kan kamu umurnya gak beda jauh sama aku. Oke, terus kemudian apakah, oke, ini mungkin kalau perimenopause apakah sudah ada yang melewati? Aku sudah menopause ngaku lagi. Menopause sudah pasti nih, aku di sini. Tapi perimenopause kan udah mulai ini nih, udah mulai waktunya generasi kita, generasi aku, Irene, udah mulai. Oh wow, oke, kemudian satu lagi, ada nggak ibu-ibu di sini yang punya teman profesional, entah itu psikolog, counselor, terapis, yang selalu ngobrol, sebulan paling nggak sebulan check in. Ada berapa terapis? Ada berapa mbak? Yang rambut panjang? Kalau untuk personal sebenarnya tidak ada ya, Oke. tetapi lebih kepada kami semua sahabat sih. Jadi memang ada yang dari psikiater, psikolog, dan konselor, mungkin ya teman-teman semua. Tetapi Masih teman, jadi maksudnya Iya, tidak jadi yang memang- profesional kamu selalu bayar, datang bayar gitu. Oh tidak bayar. Jadi bayar. memang kita sharing kehidupan kita, dan kebetulan memang aku ada komunitas juga di mana yang kita saling sharing kira-kira apa yang kita lalui bersama. Tapi ini bayar ya maksudnya. Jadi benar hanya teman bicara, tapi benar-benar memang profesional yang memang kita hire untuk kita bisa curhat. Ada kan? Gak ada sama sekali. Gak ada yang ke psikolog sama sekali. Ya nggak ngaku lah. Ibu, kan aku ada dua loh tante. Oh ngaku ya? Terapis aku ada dua. Jadi saya nggak tahu apakah itu juga termasuk counseling, tapi saya merasa kadang-kadang saya merasa Kalau ada kebutuhan untuk sharing. Loneliness apa ketika kita tuh nggak sharing, identify by somebody else that who is a Yeah. professional. Aku boleh bantuin jawab ya. Jadi pada saat yang tadi tuh refleksi-refleksi, terus dia gini, mindset ya. Kayaknya gue berasa sepi deh. Enggak aku nggak kesepian. Jadi in denial dan membentuk mindsetnya tuh against the feeling, sensasi yang dia rasain. Lalu jadi kecapean. Saya mau bertanya kepada Tante Rati dan Ibu Ineke. Tadi itu kan kita ngomongin how lonely are you today gitu. Nah, tadi beririsannya loneliness sama emptiness gitu. Nah, semua mau reflecting to my own experience when I was young back then. You know how hard it was, right? Jadi pertanyaan saya begini, apakah ternyata emptiness dan loneliness ini are prone to happen to orang yang sudah financially stable? Karena gini, ketika Uswah muda dulu dengan like so many hardships I faced, I didn't have time to ask myself, am I empty? Kan kita pernah dengerin ya, Jeng Uswah tuh pernah cerita tuh tentang perjalanan hidupnya. Ya, and I admire you a lot for your resilience and gritty. Daya juangnya luar biasa. Nah, terus balik ke kita. Betul nggak ya butuh jeda? Ya. Kalau kita tidak memberikan jeda itu, bakal kesepian nggak ya? Kamu tetap kesepian, cuman lo kagak aware aja. Apakah dengan kemarin kayaknya nggak ada siapa-siapa, gue fine aja. Kamu kesepian, but you deny that. Nah, begitu udah makin lebih settle, you have time, you have all the luxury, terus kamu baru mulai masuk ke proses yang kemarin kamu nggak punya, terus oh kemarin gue kayaknya nggak sempet, bukan tidak sempet, gitu, ya. Angkat tangannya, boleh sharing. Biasanya kalau udah akhir-akhir baru orang lebih rame nih. Apakah rasa kesepian dan rasa lonely itu juga dirasakan oleh anak-anak ya, atau enggak orang yang masih di bawah, yang mungkin teenagers? Karena di pembicaraan kita sekarang itu sepertinya kesepian, loneliness itu dirasakan
di usia-usia yang sudah seperti ibu-ibu yang ada di sini. Dan bagaimana caranya kita untuk mengatasinya. Dalam alam bawah sadar kita itu ada klaster-klaster. Di setiap orang pasti ada, gitu ya. Cerita-cerita tentang inner child kita, luka batin kita, tumbuh kembang kita, biographical event, istilahnya hal-hal kejadian di luar diri kita yang mengagetkan. Itu juga kalau nggak emosinya nggak diproses, gitu ya, itu juga ngegengges ya, mengganggu diri kita sendiri. Nah, pertumbuhan ya, gengges ya, berarti lebih seperti itu. I love to hear ngegengges. Pertanyaannya apakah kita bisa apa enggak? Pertanyaan baliknya adalah seberapa besar willingness kita untuk mau mengakses itu kembali, gitu. Nah, pada saat kita breathwork itu kita nggak ngatur. Kalau kita mungkin konseling ya, biasanya orang kalau konseling itu udah banyak manipulasi, mau ngebohongin psikolog klinisnya. Terus pertanyaannya juga guided. Udah tahu deh mau ditanyain apa gitu. Jadi kayaknya nggak jujur gitu ya. Tapi kalau breathwork tuh nggak bisa diatur, because your body can talk gitu ya. Terus semua event-event yang udah kita repress itu akan manifest, dia akan otomatis. Jadi kita tuh kayak punya intelijen dalam tubuh kita dan diri kita tuh yang mencari yang mana dulu nih yang belum selesai nih unfinished problem kita. Apakah itu inner child umur berapa, dan itu bisa manifest, bisa keluar. Pertanyaannya harus terbaik. Pertanyaannya, kalau saya ini sebagai hampir empty nester, anak saya itu ada 4, 3 sudah dewasa, tinggal 1. Kadang-kadang saya berpikir saya merasa kesepian memang karena anak-anak sudah sibuk sendiri, terus juga saya merasa is it the time for me to reinvent myself? Kalau demikian, bagaimana sebaiknya dari karena saya suka dapat komen dari anak-anak pun yang you're having a midlife crisis, Mom. No, I'm not. I just want to reinvent myself in order not to feel lonely. Jadi bagaimana menurutnya ini sebaiknya? Mengutip ini tadi nyontek sedikit dari Bu Melin tentang bahwa WHO ya, Bu Melin ya, menyatakan 1 dari antara 6 orang di dunia ini menderita loneliness, dan itu termasuk anak-anak dan remaja. Lalu kenapa bisa gitu kan ya anak-anak dan remaja mengalami loneliness? Seperti tadi saya sudah sempat sampaikan, orang tuh mengalami loneliness ketika dia nggak merasa terhubung, ketika dia nggak merasa dia matters, ketika dia merasa dia tidak cukup dikasihi, diterima, merasa jadi belong tuh. Dari Mbak Inata, who are you? Singkat aja jawabannya, 1 kalimat. Orang atau ciptaan Tuhan yang lagi menjalankan misi jiwa gue di kehidupan ini. Saya Ratih, perempuan 60 tahun, and I'm happy with my life, with myself. Saya Rita, saya anak Bapak di sorga yang diutus untuk melakukan kehendaknya di bumi ini in every season of my life. Kalau gitu saya Andini dan saya energi seeker, dan terima kasih atas energi yang dibagikan oleh ibu-ibu semuanya dan juga ibu-ibu yang ada. Terima kasih banyak. Saya undang. Dalam jiwaku mati, malam hitam kian tenggelam, seperti dalam jiwaku mati. Jiwaku mati tersakiti, sendiri menangis
terasa dalam jiwaku mati. Tuhan, aku bertanya, kenapa mereka kau renggut dari tanganku? Aku kesepian, Tuhan. Aku tahu aku manusia yang tidak. Aku bukanlah makhluk sempurna, tetapi kenapa mereka kau ambil dari hidupku? Apa salahku, Tuhan? Oh, iya, iya. Sedihku menangis tanpa air mata. Kadang semakin berkaca menangis tanpa air mata, tanpa air mata. When life feels empty saat workshop ini pertama kali dibuat, sempat ngobrol gitu bersama dengan Kak Melin. Satu mungkin yang aku bagi adalah, jadi dulu aku adalah korban bullying. Seperti bisa dilihat, aku kulitnya gelap, tinggi, papa mama aku mereka berkulit kuning, jadi aku selalu beda di antara keluarga. Selalu banyak di sekolah itu kena bullying, so the sense of belonging for me, it was very very hard to understand ya, untuk dimengerti itu susah karena papi mami Chinese Pontianak, aku begini. Jadi di sekolah pun sempat kena bullying, dimana yang guru sendiri itu bilang kayak siapa di sini yang golongan darahnya berbeda gitu ya. Lalu ini dari guru di sekolah di depan semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ditunjuk, oh coba Laura mana berdiri, langsung dikasih tahu kalau aku yang contohnya adalah anak pungut gitu ya. Jadi dalam setiap fase kehidupan banyak aku merasakan kekosongan ya, mungkin tidak diterima gitu. Jadi orang macam-macam, semua beda-beda, dan the sense of belonging itu kalau kita tidak membuka hati kita atau pikiran kita, itu orang mau kasih atau mau menerima kita, tapi kitanya menutup gitu. Nah dari sini stages kehidupannya peran banyak sih. Akhirnya waktu itu aku tertantang untuk menjadi model ya, ditemukan, dan aku show syukur pada Tuhan sempat membawa Indonesia ke Paris, Amerika, beberapa negara ya, Rusia, Jepang, China. Nah di situ emptiness untuk diri aku, kekosongan, itu bukan suatu hukuman ya. Aku merasa itu sama sekali tidak banyak aku sedihkan gitu ya. Kalau aku lebih merasa itu sinyal dalam diri aku untuk harus apa lagi nih, ada sesuatu apa yang harus aku cari lagi, makna hidupnya atau mungkin kasihnya dari mana nih. Komunitas ini dan apa yang dilakukan di tempat ini sangat baik ya, sangat bisa membantu, paling enggak menjadi reminder gitu ya buat kita semua untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya gitu. Tadi saya dapat tentang ngobrol sama diri sendiri, ternyata penting ya. Yang saya setuju adalah memang kita harus ngobrol sama Tuhan yang nyiptain kita dan menemukan tujuan kita tuh apa, makna hidup kita apa. Tapi seringkali kita lupa untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Kita tuh harus mengenal diri sendiri, karena kalau enggak kita akan terbawa sama setiap gelombang kehidupan. Nah, saya bersyukur saya di titik ini gitu ya, bukan mau bilang saya lebih baik daripada yang lain, tapi mungkin semoga ini bisa jadi reminder buat kita semua gitu ya, untuk sering-seringlah komunikasi dan ngobrol sama Tuhan ya.
Acara hari ini menurut saya sangat dalam, luar biasa, karena bisa memberikan bimbingan, guidance kepada perempuan-perempuan yang pada saatnya merasa empty atau merasa lonely, ya. Nah, saya kira ini adalah sebuah program yang bagus sekali sehingga bisa memberikan satu gambaran dan juga guidance dan juga saling antara perempuan bisa saling sharing, ya. Di sini diajarkan untuk mengenali diri sendiri supaya bisa menemukan cara yang terbaik dari versinya diri sendiri. Kalau saya berusaha untuk mengenal diri saya dan saya selalu mendekatkan diri saya kepada Sang Maha Pencipta. Saya sendiri punya obat yang paling mujarab, yaitu Mas Andika, bekas pacar saya, di mana saya merasa rindu sama anak-anak, merasa kangen sama cucu-cucu, hampa. Saya pasti pertama cari Mas Andika, diskusi sama Mas Andika. Habis itu saya ke Tuhan. KPPB selalu mengadakan event-event yang bagus, yang kali ini juga bagus. Saya yakin untuk event berikutnya juga pasti bagus dan tepat sasaran. Memang kita yang seusia kita gini banyak kegiatan, sibuk, boleh dibilang dari pagi sampai malam. Memang kadang-kadang kita merasa kosong, entah karena apa. Jadi tadi juga diajarin gimana seperti meditasi, kayak ngatur napas. Menurut saya itu bagus sekali. Jadi kita ikut acara ini mendapatkan sesuatu. Acaranya seru ya, dan benar-benar nyenengin deh. Saya selalu senang dan merasa mendapatkan kehormatan, kegembiraan setiap kali diundang oleh Ibu Melin Tenardi untuk membantu ikut terlibat di dalam acara KPPB. Acara yang hari ini ya tentang When Life Feels Empty, itu seringkali itu sangat nempel dengan keseharian kita. Seringkali kita sengaja ignore, nggak mengakui, bahkan denial tentang rasa kosong dan sepi yang kita alami. Dan event kali ini ngingetin kita bahwa as human ya, apa yang kita rasakan itu valid aja dan nggak apa-apa. It is not a sin. Sangat luar biasa banget ya ibu-ibunya, bener-bener kayak excited gitu, mereka mau belajar, terus banyak bertanya kepada masing-masing dari kita, dan pokoknya menarik sekali. Dan harapan ya, boleh dong ada harapan ya. Harapannya saya, semoga KPPB lebih bersemangat, lebih berkembang, lebih maju, dan terus-menerus bisa mengedukasi atau memberikan workshop-workshop seperti ini ke depannya. Mungkin sebulan sekali kali ya. Wah, saya senang sekali karena ibu-ibu ini kelihatan sekali fokus banget mendengarkan, menyimak, dan berpartisipasi aktif juga dalam question and answer session tadi. Ada yang kasih sharing juga. Jadi saya melihat sangat responsif dan itu sangat saya hargai. Support KPPB luar biasa karena sesungguhnya saya juga diundang untuk menjadi salah satu narasumber oleh Bu Melin. Dan beliau mempersiapkannya dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan kami diundang sebelumnya untuk brainstorming, planning apa nih yang akan kira-kira ya dibutuhkan oleh para peserta. Jadi supportnya dalam segala hal. Kalau saya bilang secara untuk acaranya maupun secara emosional, Bu Melin sangat perhatikan dan sangat support. Saya sangat bangga, saya sangat apresiasi. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak cerita dari para peserta. Intinya adalah berani berbicara, berani memberikan pendapat, berani bercerita tentang siapa kita sebenarnya. Dan satu pesan saya buat teman-teman, bahagiain diri, cinta pada diri sendiri, karena when you happy, maka kalian bisa membahagiakan orang yang ada di sekitar kita.
eksklusif workshop dari KPPB sangat membuat bahagia ya, makes my heart feels full. Dan di sini juga aku sangat berterima kasih karena bisa bertemu kembali dengan kakak-kakak, ibu-ibu, gadis-gadis, dan juga kakak-kakak, bapak-bapak semuanya yang energinya sangat positif sekali. Di sini dapat banget banyak pengalaman, sesi-sesi sharing yang juga aku terima kasih karena sudah sempat didengarkan, dan aku juga mendapatkan dari Kak Ineke, Kak Rati, dan semuanya di mana masukan-masukan. Oke, mungkin kalau saat kita mengalami hal kekosongan itu harus apa, baik itu dalam secara raga maupun secara jiwa. Itu sih aku benar-benar bahagia untuk ada di workshop hari ini. Kadang-kadang kita suka nggak sadar bahwa perempuan tuh walaupun sibuk banget ternyata masih bisa banget untuk ngerasa kesepian. Nah, kalau kita nggak reflect to ourselves, kalau kita nggak berhenti sejenak dari kesibukan kita, ternyata kita nggak akan pernah untuk sadar dan terkoneksi lagi sama diri kita sendiri. Nah, dari acara ini, I personally being reminded bahwa iya ya, sebagai perempuan dengan segala macam kesibukan kita, ternyata penting banget buat kita tuh untuk diem bentar, diem sejenak gitu ya, reflect to ourselves dan menemukan makna dari kehidupan kita ini gitu. Hari ini saya mengikuti workshop yang diadakan KPPB tentang loneliness dan luar biasa manfaatnya. Senang sekali karena banyak cerita yang menginspirasi dan banyak sekali saya mendapat insight. Terima kasih KPPB, sukses selalu. Pengalaman kita hari ini seru sih, jadi memang benar-benar terkadang kita kan feels empty ya di dalam hidup ya, di dalam fase hidup kita gitu kan. Ya melalui seminar ini jadi lumayan seperti terbuka gitu ya, ternyata yes, banyak cara untuk kita bisa menjadi full. Ya betul. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya, dengan acara ini sangat memotivasi perempuan ya untuk agar mengelola banyaknya kegiatan menjadi stres akan menjadi kebahagiaan, lepas dari banyak tekan-tekanan hidup, dan banyak perempuan-perempuan tuh bisa bermandiri dan bisa mencintai diri sendiri. Ini luar biasa workshopnya. I wish banyak orang yang lebih banyak lagi yang ikutan workshop. Ini berguna banget. Narasumbernya juga luar biasa. Jadi keren banget buat KPPB.